Hai kawan, di edisi spesial kali ini aku akan bercerita tentang Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Mari kita simak kisahnya di saat muda dan membara. Soekarno lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901 pukul 5.30 pagi. Ketika ia baru berusia beberapa tahun, ibunya sendiri pernah berkata, "Ibu katakan kepadamu, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia. Engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita, karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing." Itulah yang dikatakan ibunya. Sebagai orang Jawa, ibundanya percaya bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dahulu. Ibundanya wanti-wanti agar ia tidak melupakan bahwa ia adalah putra sang fajar. Namun awal kehidupan Soekarno jelas jauh dari kemuliaan. Malah sebaliknya, Kusno kecil sakit-sakitan dari malaria, disentri sampai banyak penyakit lain. Lantaran itu bapaknya mengganti namanya menjadi Karna, dibaca Karno. Tambahan su di depannya berarti paling baik. Bapaknya bercita-cita Soekarno kecil pun akan menjadi patriot dan pahlawan besar seperti tokoh Karna dalam kisah Mahabharata. Ayahnya Raden Sukemi Sosro Diharjo, seorang guru yang masih keturunan Sultan Kediri. Sedangkan ibunya Ida Ayu adalah kemenakan Raja Singaraja Bali yang terakhir. Dalam buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Bung Karno membeberkan satu persatu patriotisme leluhurnya dari pihak ayah dan ibu. Di Mojokerto, keluarga Raden Sukemi hidup begitu miskin sampai ketika Karna baru berusia 4-5 tahun, ia dititipkan pada nenek dari pihak bapaknya di Tulungagung. Menurut kakek dan neneknya, Soekarno kecil ini memiliki kekuatan batin. Ia bisa menyembuhkan orang sakit dengan menjilat bagian yang sakit. Ia juga sering mendapatkan penglihatan gaib. Namun, kemampuan indera keenam ini hilang sekitar usia 17 tahun. Ketika karismanya mulai muncul lewat kepandaian berpidato, meskipun hidup didera kemiskinan, Raden Sukemi tidak ragu-ragu mengejar cita-cita tinggi untuk anaknya. Ia bertekad mengusahakan agar Soekarno masuk sekolah tinggi Belanda, dan itu ditepatinya. Ketika ia berusia 15 tahun, Soekarno keluar dari rumah orang tuanya untuk pindah ke Surabaya, melanjutkan sekolah di HBS Surabaya. Ia dititipkan pada sahabat baik bapaknya, Hos Cokro Aminoto. Pesan ayahnya sangatlah jelas. "Sungguh pun engkau akan mendapat pendidikan Belanda. Aku tidak ingin darah dagingku menjadi kebarat-baratan. Karena itu, kau kukirim kepada Cokro, orang yang dijuluki oleh Belanda sebagai Raja Jawa yang tidak dinobatkan. Aku ingin supaya kau tidak melupakan bahwa warisanmu adalah untuk menjadi Karna kedua." Sebelum berangkat, ia disuruh rebah di tanah, lalu ibunya melangkahinya 3 kali. Itulah cara ibunya memberikan restu seumur hidup kepada putranya. Pada tahun 1916, Surabaya sudah merupakan kota pelabuhan yang sibuk. Soekarno, anak mama yang masih takut-takut itu, datang dengan menjinjing tas kecil masuk ke rumah keluarga Cokro Aminoto yang terdiri atas 6 orang. Ketua Sarekat Islam itu tinggal di kampung yang penuh sesak. Sesuai dengan harapan bapaknya, di bawah naungan Cokro Aminoto yang dipanggil Pak Cok, pemuda Soekarno mendapat pelajaran yang intensif, politik, sejarah, dan juga menemukan bakatnya dalam berpidato. Inilah dapur pertama yang menggodok dia untuk masuk ke dunia politik. Semasa bersekolah di HBS itu, ia menulis 500 artikel untuk majalah Pak Cok yang bernama Utusan Hindia, tentu saja dengan nama samaran Bima. Baik Dr. Dawes Dekker Setiabudi maupun Cokro Aminoto waktu itu sama-sama meramalkan bahwa Soekarno bakal menjadi pemimpin besar. Pada bulan Juni tahun 1921, Soekarno lulus dari HBS. Usianya saat itu 20 tahun.
Dari Surabaya, ia melanjutkan sekolahnya di Bandung, di Sekolah Teknik Tinggi yang kini menjadi ITB. Sejak masih di Surabaya di kalangan organisasi Young Java, ia telah memutuskan untuk mempromosikan peci sebagai lambang kepribadian Indonesia, lambang Indonesia Merdeka. Demikianlah pemuda 20 tahun ini melangkah keluar dari stasiun Bandung dengan gagah berpeci. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya saat Soekarno tumbuh menjadi dewasa sampai ia pun dijuluki sebagai singa podium? Tonton video animasi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe.